Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita yang kelima, di mana sudah 4 minggu kita berbicara tentang atau mempelajari sumber bahan baku obat tradisional. Sekarang untuk materi yang kelima, kita akan mempelajari Bapak Ibu nama dan asal Simplicia, daun dan Simplicia batang atau kulit batang. Sebelumnya akan saya share dulu materi pada hari ini. Ya. Oke. Nama dan asal Simplicia dari daun dan Simplicia batang atau kulit batang. Jadi kita akan belajar Bapak Ibu terkait dengan Simplicia, kemudian metabolit itu apa, dan senyawa identitas dari setiap Simplicia, baik di daun maupun di batang atau kulit batang. Nah, ini yang menjadi panduan atau pedoman untuk materi kita di pertemuan kelima ini. Kita akan mencari tahu pengertian dulu dari Simplicia. Bisa Bapak Ibu cek di Pharmacope Herbal Indonesia edisi pertama tahun 2008 maupun di Pharmacope Herbal Indonesia edisi kedua di tahun 2017. Menurut Pharmacope Herbal edisi pertama tahun 2008, Simplicia adalah bahan yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain. Suhu pengeringannya tidak lebih dari 60 derajat. Ini pengertian dari Pharmacope Herbal Indonesia edisi pertama. Kemudian pada proses pembuatan Simplicia harus melewati beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama mulai dari panen atau pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan dan juga penyimpanan. Ini harus Bapak Ibu hafalkan ya, proses yang dari awal seperti apa pembuatan Simplicia sampai dia di packing dan disimpan. Kemudian menurut Pharmacope Herbal Indonesia edisi kedua di tahun 2017, Simplicia adalah bahan obat alam yang telah dikeringkan, digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami proses apapun. Catatannya adalah pengeringan boleh dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari, kemudian diangin-anginkan atau menggunakan alat oven. Kecuali dinyatakan lain, suhu pengeringan dengan oven tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Apabila lebih dari 60 derajat Celcius, maka zat aktif yang terdapat di Simplicia akan rusak sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber bahan baku obat tradisional. Nah, Simplicia itu Bapak Ibu nanti di dalamnya akan memiliki yang namanya metabolit primer dan metabolit sekunder, 1 atau 2 gitu ya. Metabolit primer ini adalah hasil proses metabolisme dari makhluk hidup. Kalau di manusia itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Tapi khusus di tumbuhan ada tambahannya. Jadi kalau metabolit primernya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak dan juga klorofil, zat izodaun untuk proses fotosintesis. Nah, di dalam Simplicia juga ternyata turunan dari metabolit primer itu ada metabolit sekunder. Nanti akan dibahas di mata kuliah fitokimia oleh Ibu Hesti. Itu nanti Bapak Ibu akan belajar tentang ada nggak sih kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, kemudian triterpenoid dan lain sebagainya. Itu metabolit sekunder, turunan dari yang tadi metabolit primer. Yang ada di karbohidrat itu apa saja, protein apa saja dan juga lemak atau lipid ya. Senyawa aktif ini tuh dipengaruhi Bapak Ibu yang pertama oleh tempat tumbuhnya. Tidak semua Simplicia cocok tinggal atau tumbuh di tempat dataran rendah dan dataran tinggi maupun sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus dilihat kalau saya menanam ini kira-kira di tempat dataran tinggi seperti apa. Apakah mendapatkan senyawa aktif yang maksimal atau tidak. Kemudian senyawa aktifnya setiap Simplicia pasti spesifik. Tidak ada yang tidak tidak ada tuh yang saling tidak spesifik, maksudnya ketika dia dalam jalur
atau urutan taksonomi genusnya sama, kemungkinan senyawa aktifnya atau senyawanya itu spesifik, kecuali kalau dia sudah berbeda genus dan spesies. Kemudian senyawa aktifnya ketika dipanen itu di usia berapa tanamannya yang memiliki senyawa aktif maksimal. Apakah dia harus 1 bulan, 2 bulan, atau cukuplah untuk tanaman ini dia minimal 2 hari, 3 hari itu sudah akan mendapatkan senyawa aktif yang maksimal. Dan senyawa aktif itu juga dipengaruhi oleh Simplicia itu sendiri. Misalkan Simplicia akar, waktu panennya secara umum Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin memanen Simplicia akar, waktu panen yang terbaik adalah ketika umur tumbuhan sudah cukup, tergantung tanamannya. Kemudian korteks, sama ya, ketika umur tumbuhannya sudah cukup. Kalau untuk daun, waktu panen yang terbaik adalah daunnya itu sudah terbuka sempurna. Kan ada beberapa daun yang masih dia tergulung gitu ya Bapak Ibu. Kemudian bagian rimpang, bagian tanam di atas tanah mengering. Jadi tanamannya itu ketika di atasnya itu dia sudah mengering, berarti itu sudah waktunya panen. Itu pencirinya. Kalau untuk bunga, Simplicia bunga tuh bagaimana Bu? Dilihat dari bunganya, apakah dia kuncup atau mekar. Waktu panen yang terbaik ketika dia sedang menguncup atau dia sudah mekar. Untuk buah dilihat dari perubahan warna kulit buah, dari hijau ke oranye atau dari warna kuning ke merah dan lain sebagainya. Kemudian untuk biji, Simplicia biji dilihat ketika biji itu kan letakkan di dalam buah Bapak Ibu. Sehingga yang harus diperhatikan bukan bijinya, tapi buah bagian luarnya apakah sudah matang atau tua. Kemudian herba itu seluruh bagian tanaman, waktu panennya adalah ketika sedang berbunga. Ya, kita akan belajar yang pertama tadi kita mau belajar tentang Simplicia daun. Ada daun asam, tamarindi atau tamarin indica folium. Daun asam ini mengandung flavonoid total, ini metabolit sekunder. Saya lihatnya dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia, tidak kurang dari 0,24%, dihitung sebagai rutin. Nama senyawa pencirinya, identitasnya apa? Daun asam punya senyawa aktifnya yang bernama vitexin. Gambarnya seperti di sebelah kanan ini ya Bapak Ibu yang belum tahu daun asam seperti apa sih, mungkin buahnya sudah familiar. Tapi daunnya mungkin Bapak Ibu belum tahu. Kemudian daun jambu biji, Psidium atau Psidi guajave folium. Ini daunnya di sebelah kanan. Kemudian daun jambu biji ini ternyata mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,20%. Dihitung sebagai quercetin. Jadi dalam quercetinnya itu ternyata 0,20%-nya flavonoid total gitu ya, makanya senyawa identitasnya namanya quercetin. Ini pencirinya. Ketika nanti Bapak Ibu ada soal quercetin langsung ingat, oh itu punyanya daun jambu biji, begitu Bapak Ibu. Lanjut, ini daun jati Belanda. Gambarnya seperti di sebelah kanan, Guazume ulmifolie folium, di mana daun ini mengandung flavonoid total dia tuh kurang lebih 0,96 dari senyawa identitasnya tilirosida. Jadi senyawanya tuh ada tilirosida ini mengandung 0,96 flavonoid. Ada juga daun katuk, Sauropus atau Sauropi androgyni folium dari suku Euphorbiaceae yang mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,72% dihitung sebagai rutin. Tapi senyawa identitasnya adalah camferol 3 glukosil 7 oramsonida. Ini nama senyawanya cukup panjang. Kalau camferol berarti punyanya daun katuk. Sebelah kanan ini adalah gambar daun katuk yang Bapak Ibu nggak tahu ya. Daun katuk hanya dipakai untuk pelancar ASI. Ada ibu yang menyusui, gambarnya seperti di sebelah kanan. Ada juga daun keji beling atau keci beling. Keji beling ini Sericoachilles crispy folium. Dia dari suku Acanthaceae
yang mengandung flavonoid tidak kurang dari 0,82% dihitung sebagai rutin. Nama pencirinya senyawa verbascosid. Bentuknya seperti di sebelah kanan, ya hampir mirip-mirip daun sirih, tapi ini adalah ya ada perbedaannya. Daun keji beling untuk diuretik. Kemudian kumis kucing, Orthosiphonis staminae atau stamineus folium dari suku Lamiaceae yang mengandung flavonoid sinensetin tidak kurang dari 0,10%. Senyawa identitasnya sinensetin, dibilang kumis kucing karena seperti digambar Bapak Ibu, memang bukan daunnya tapi tanamannya itu secara keseluruhan itu mirip seperti kumis dari hewan kucing. Gambarnya seperti di sebelah kanan. Kemudian daun lidah buaya aloe vera folium dari suku Xanthorrhoeae yang mengandung antrakinon total, ini metabolit sekundernya tidak kurang dari 0,20% dihitung sebagai aloin A. Senyawa identitasnya aloin A. Ada juga daun salam sisigi atau Syzygium polyanthum sukunya Myrtaceae yang mengandung metabolit sekundernya flavonoid total tidak kurang dari 0,40% dihitung sebagai quercetin. Nama senyawa pencirinya adalah quercitrin. Lanjut daun seledri, Apium atau Apii graveolentis folium dari suku Apiaceae, EAE dibacanya E ya Bapak Ibu, yang mengandung flavonoid total tidak kurang dari 1,96%. Dihitung sebagai apigenin, jadi banyak mengandung flavonoid. Senyawa identitasnya bernama apigenin. Kemudian daun sirih, Piperis betel dari suku Piperaceae mengandung metabolit sekundernya flavonoid total tidak kurang dari 1,55% dihitung sebagai rutin. Cukup banyak dibandingkan tadi Bapak Ibu ya, 0,0, ini cukup banyak. Daun sirih memiliki metabolit sekunder flavonoid. Senyawa identitasnya adalah alil pirokatekol. Oh, kalau ada apa di soal itu ada istilahnya senyawa aktif alil pirokatekol itu punya siapa? Bapak Ibu langsung mengingat, oh ini punya daun sirih. Gitu. Kemudian daun sirsak. Ternyata gak hanya buahnya saja yang Bapak Ibu bisa nikmati atau dikonsumsi. Daun sirsak itu memiliki banyak manfaat. Nama latinnya Anonemuricate folium dari suku Anonaceae yang mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,36% dihitung sebagai rutin. Nama senyawa identitas biasanya tuh mirip-mirip dengan nama latinnya dari setiap simplicia. Tapi tidak semua Bapak Ibu ya. Anonacin namanya. Kemudian daun tempuyung, Bapak Ibu mungkin lihat di jalan, suka melihat daun ini namanya daun tempuyung, Sonki atau Sonchus arvensidis folium dari suku Asteraceae, mengandung metabolit sekunder flavonoid total tidak kurang dari 0,26% dihitung sebagai luteolin. Nama semuanya juga luteolin, itu punyanya daun tempuyung. Lanjut, ini daun ungu ya Bapak Ibu ya. Atau di Sunda ini tuh bilangnya di Jawa Barat tuh handelem atau Gratophili picti folium, di mana dari suku Acanthaceae mengandung metabolit sekunder flavonoid total tidak kurang dari 0,17% dihitung sebagai rutin. Senyawa identitasnya juga namanya rutin. Kita lanjut ke kulit batang Bapak Ibu. Kulit batang pulasari, Alyxie renwarditi cortex. Kulit batang pulasari ini dari suku Apocynaceae yang mengandung metabolit sekunder scopoletin tidak kurang dari 0,15%. Ini juga nama senyawa identitasnya scopoletin. Yang di sebelah kanan Bapak Ibu ini
namanya kulit batang polosari. Jadi kalau Bapak Ibu lihat simplisia bentuknya seperti ini, berarti dia kulit batang, bukan akar. Kemudian kulit batang karangean, Ditsea cubebe cortex dari suku Lauraceae yang mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,30%. Nama senyawa pencirinya adalah sitral. Gambarnya seperti di sebelah kanan Bapak Ibu ya, lihat di gambar slide. Ini paling familiar, salah satu simplisia dari kulit kayu manis, Cinnamomi atau Cinnamomum kuburmani. Cortex dari suku Lauraceae juga mengandung minyak atsiri. Jadi minyak atsirinya itu metabolit sekunder tidak kurang dari 0,42% dan atau sinamaldehid tidak kurang dari 0,56%. Nah, senyawa pencirinya adalah sinamaldehid. Lanjut, ini adalah kulit buah manggis. Jadi bukan buahnya, ternyata buahnya itu memiliki kulit. Atau nama latinnya adalah Garcinia mangostane pericarpium, ya, kulit buah. Pericarpium itu bagiannya. Jadi kalau ada di slide itu ada nama latin, belakangnya ada apa Bapak Ibu, nama latin dari bagian tumbuhan yang digunakan itu berarti mengarah ke kulit buah, misalkan pericarpium. Dari suku Clusiaceae tidak yang mengandung metabolit sekunder alfa mangostin tidak kurang dari 1,3%. Senyawa identitasnya adalah alfa mangostin. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu ke nama dan asal simplisia bunga serta herba. Yang pertama ini kalau di Jawa Barat suka dipakai nyambel ya Bapak Ibu. Bentuknya seperti ini, bunga kecombrang. Mungkin yang di toko beberapa supermarket di Kota Bandung dijual gitu ya untuk dijadikan menu tambahan masakan, bumbu masak begitu. Nah, ini namanya bunga kecombrang Lingera elatior dari suku Singiberaceae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,44% dan atau flavonoid total tidak kurang dari 0,06%. Jadi dalam kecombrang itu ada dua senyawanya Bapak Ibu, senyawa metabolisme yang penting untuk sumber bahan baku obat tradisional dari minyak atsiri, mungkin dari aromanya yang cukup besar dan mengandung flavonoid total. Senyawa identitasnya adalah rutin, ini gambar yang di bawah kanan saya ambil dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Kemudian bunga krisan, namanya Chrysanthemum. Ini menjadi salah satu sumber bahan baku yang ada di apotek atau toko obat, dijual untuk obat batuk kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Ini sudah cukup terkenal, sudah hampir 10 tahun sudah ada di Indonesia juga produk ini. Dari suku Asteraceae mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,33%. Senyawanya adalah mirisetin, itu bagian dari krisan, bunga krisan. Ini yang di bawah itu adalah simplisia kering Bapak Ibu. Ini yang familiar lagi ya, bunga rosella hibiscus subdariva dari suku Malvaceae yang mengandung metabolit sekunder namanya antosianin total tidak kurang dari 0,02%, dihitung sebagai cyanidin 3O glukosida. Itu yang di bagian atas gambar yang masih segar, mungkin habis dipanen. Yang di bagian bawah itu adalah kelopak dari bunga rosella yang sudah dikeringkan, yang kedepannya akan dipakai untuk sumber bahan baku obat tradisional. Kemudian ada juga bunga sidowaya, Woodfordia fruticosa, dari suku Litraceae, mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,27%, dihitung sebagai quercetin. Nama senyawanya adalah Chrysopanol 8O glikosida. Bunganya yang masih segar di gambar atas, yang di gambar bawah itu setelah dikeringkan beberapa waktu gitu ya. Lanjut, bunga kesumba Bixa orellana dari suku Asteraceae mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,1% dan atau flavonoid total
tidak kurang dari 1,15%. Dihitung sebagai quercetin. Nama senyawanya juga quercetin. Jadi bunganya Bapak Ibu yang dilihat ya. Bunganya dilihat, dia panen, kemudian gambar setelah dikeringkan di bagian bawah dari slide Bapak Ibu. Lanjut, ini paling familiar. Apalagi kalau musim hari raya Bapak Ibu ya, beberapa kue dihidangkan dengan menambahkan bunga cekeh di atasnya. Terkadang orang bilang sebagai aroma, biar aromanya dan rasanya lebih gurih. Tapi ternyata bunga cekeh juga memiliki banyak manfaat. Artinya adalah Syzygium aromaticum. Kemudian dia ini memiliki kandungan minyak atsiri, makanya baunya sangat khas sekali Bapak Ibu. Yang didominasi oleh yang namanya eugenol dengan komposisi eugenol sebanyak 81,2%, banyak sekali Bapak Ibu. Dan transbeta karyofilen 3,92%, dan yang terakhir senyawanya alfa humulen 0,45%. Namanya senyawa identitas eugenol. Ini yang sudah dikeringkan yang di bawah, yang di atas masih segar. Lanjut, bunga melati Jasminum sambac. Minyak atsiri pada umumnya mengandung beberapa komponen senyawa seperti citrinella, citronellal, limonen, dan juga sabin. Kemudian senyawa identitasnya jasmone, bentuknya seperti yang di atas, yang di bawah setelah dikeringkan. Ada juga herba benalus, curula ortina. Namanya herba berarti seluruh bagian tumbuhan dari benalu. Sukunya Loranthaceae, flavonoid totalnya tidak kurang dari 0,28%, dihitung sebagai quercitrin, nama senyawa aktifnya. Gambarnya seperti di sebelah kanan Bapak Ibu. Kemudian ini herba pegagan, Centella asiatica, suku Apiaceae, tidak mengandung yang mengandung asiaticosida tidak kurang dari 0,07%. Kemudian herba rumput mutiara, bukan sembarangan rumput karena ada bunga-bunga lah ya. Jadi kalau terlihat itu seperti ada mutiaranya. Dari suku Rubiaceae yang mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,35%. Dihitung sebagai rutin, memiliki senyawa identitas asperulosida. Kemudian herba suruhan. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Peperomia pellucida dari suku Piperaceae, total senyawa metabolit sekundernya mengandung flavonoid tidak kurang dari 0,07%, dihitung sebagai rutin. Nama senyawa identitasnya adalah isoquercitrin. Kemudian herba ciplukan seperti gambar di sebelah kanan Bapak Ibu ya, jadi seluruh bagiannya. Ini dari Physalis angulata, suku Solanaceae, mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,09%, dihitung sebagai quercetin. Nama senyawanya adalah Physalin A. Kita lanjut lagi. Nama dan asal Simplicia buah, daging buah dan juga biji. Ini namanya buah adas, Foeniculum vulgare, dari suku Apiaceae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 1,4% dan transanetol tidak kurang dari 0,60%. Ini saya tambahkan catatan sedikit, ternyata buah adas itu bisa untuk penyangga sistem pencernaan, untuk sakit kanker dan juga sakit jantung. Gambarnya seperti di bawah kanan. Ini juga ada yang namanya lada hitam, piper nigrum, sukunya Piperaceae, mengandung piperin tidak kurang dari 5,8%. Nama senyawa identitasnya adalah piperin. Kemudian manfaatnya untuk antioksidan, antiinflamasi dan juga imunitas tubuh, atau untuk imunomodulator, istilahnya seperti itu. Ya, ini yang paling terkenal Bapak Ibu juga ya, salah satu dari Simplicia yang cukup banyak dikenal oleh masyarakat. Mahkota dewa Valeria macrocarpa dari suku Timelaceae ya, AEA, kita bacanya Timelaceae, yang mengandung valerin tidak kurang dari 1,44%,
nama senyawa identitasnya adalah valerin. Untuk diabetes mellitus, untuk asam urat, dan juga untuk imunitas darah. Kemudian buah mengkudu, Morinda citrifolium atau folia dari suku Rubiaceae, dia mengandung metabolit yang namanya scopoletin, tidak kurang dari 0,02%. Biasanya digunakan untuk kanker, kesehatan kulit, dan gangguan pencernaan. Kemudian kapulaga, Amomum cardamomum dari suku Singiberaceae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 1,60. Senyawa identitasnya adalah sineol. Dia untuk kejang usus, pembengkakan, dan juga imunitas tubuh. Ini cabai Jawa Bapak Ibu, Piper retrofractum dari suku Piperaceae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,15%, atau piperin tidak kurang dari 1,05%. Jadi lebih banyak piperin ya dibanding komposisi dari minyak atsiri dalam Simplicia cabai Jawa. Ini untuk mengobati kanker, bakteri, dan juga peradangan atau inflamasi. Ini pala, biji pala yang dilihat, bukan buahnya. Dia dari suku Myristicae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 8%. Kemudian dia bisa digunakan sebagai antioksidan, anti radang, antidepresan, dan juga anti kanker. Makanya dalam dosis tertentu, ketika selalu mengkonsumsi buah pala, khususnya ya, bukan biji pala lagi, buahnya itu bisa akan menurunkan ketidaksadaran. Bisa menurunkan kesadaran, maaf Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu ketika makannya terlalu berlebih seperti bisa fly gitu ya, mabok orang bilang. Jadi ini perlu juga diwaspadai ketika kita ingin menggunakan bahan baku sumber obat tradisional dari biji pala. Ini biji-bijian Bapak Ibu ya, Sesamum oriental atau orientale, suku Pedaliaceae, mengandung minyak lemak tidak kurang dari 5,6%. Nama senyawanya adalah sesamin, untuk meningkatkan pembuluh darah di jantung dan menurunkan kolesterol. Tapi juga jangan bilang Bapak Ibu karena biji-bijian ada di dalam di dalam komposisinya untuk buat onde-onde, jadi kalau saya banyak makan onde-onde kolesterol saya menurun, itu ya, itu salah persepsi seperti itu. Kemudian biji pinang, Areca catechu dari suku Arecaceae, mengandung senyawa yang namanya tanin tidak kurang dari 1,08%. Dihitung sebagai senyawa aktifnya atau senyawa identitasnya adalah katekin, untuk antibakteri, antivirus, dan juga bahan pewarna alami. Kita lanjut materi terkait dengan nama dan asal Simplicia, akar, rimpang, dan juga bulbus. Ini ya, kelembak Reum officinale atau Rei officinalis dari suku Polygonaceae. Dia mengandung metabolit sekunder namanya 1,8 dihidrosiantraquinone. Kemudian dia dimanfaatkan untuk sembelit, melancarkan BAB, dan juga terkait dengan diare. Ini akar wangi Bapak Ibu, Vetiver zizanoides dari suku Poaceae, yang mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 2%. Senyawa identitasnya adalah beta vetifon, untuk obat bau mulut yang digunakan dengan cara dikumur, untuk pengusir serangga dan meningkatkan imunitas tubuh atau imunomodulator. Kemudian rimpang kencur, Camphorhiae galange dari suku Singiberaceae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 2,4% dan etil P-metoxycinamate 1,80%. Dia sebagai antibakteri, anti radang, dan juga anti kanker. Ada lagi jahe, Singiberis officinale dari sukunya masih sama, Singiberaceae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,80%. Nama senyawa identitasnya adalah 6-sogaol, untuk anti alergi, anti radang, antioksidan, dan juga sistem pencernaan. Ada juga bengle, Singiberis montanum, sukunya Singiberaceae, senyawa metabolismenya adalah minyak atsiri tidak kurang dari 1,16% atau kurkuminoid tidak kurang dari 0,80%, dihitung sebagai kurkumin.
Senyawa identitasnya adalah terpenen 404 ol. Untuk sakit perut ternyata bengle ini menurunkan demam dan juga untuk rematik, bisa untuk lansia juga ya, karena ada fungsinya untuk mengatasi rematik. Lengkuas Alpinia galanga, sukunya Singaberraceae, ternyata mengandung minyak kaciri, tidak kurang dari 0,50%. Nama senyawa identitasnya adalah galangin, untuk nyeri sendi, mengurangi kanker darah gula dan juga anti kanker. Kemudian ada temulawak, Curcuma santoriza, sukunya sama dari Singaberraceae. Dia mengandung minyak aceh tidak kurang dari 1,2% dan kurkumin tidak kurang dari 2,30%. Senyawa identitasnya adalah santorizol, gambarnya seperti di sebelah kanan, untuk antiinflamasi, imunitas tubuh, gangguan pencernaan dan juga hepatoprotektor. Kemudian ada yang namanya lempuyang wangi, Singiber aromaticum, sukunya Singaberraceae, minyak kacirinya tidak kurang dari 0,75%. Senyawa identitasnya adalah velandren seperti gambarnya di bawah. Untuk wasir atau ambeien, anti radang, meredakan demam, mengontrol gula darah, nyeri sendi juga. Kemudian ada juga tadi kan lempuyang wangi, ada yang ternyata lebih besar ukurannya, namanya lempuyang wajah. Hati-hati mahasiswa tertukar dengan ketika lihat fisiknya seperti jahe, padahal ini bukan jahe ya. Dari suku Singaberraceae, Singaber serumbet namanya. Mengandung minyak aceh tidak kurang dari 0,50%. Nama senyawanya adalah serumbon, untuk antibakteri, anti jamur, imunitas tubuh dan penambah nafsu makan. Ini kunyit, Curcuma longa atau Curcuma domestique. Dia dari suku Singaberraceae, kemudian mengandung minyak aceh tidak kurang dari 1,85% dan atau kurkumin tidak kurang dari 3,82%. Untuk imunitas tubuh, untuk anti radang, menggambati perut kembung dan juga mengurangi dysmenorrhea. Temu kunci, Bosenbergia pandurata, sukunya Singaberraceae. Ternyata dia tuh baunya khas ya untuk digunakan kalau dimasakkan tuh di sayur bening. Mengandung minyak aceh tidak kurang dari 0,32%. Nama senyawanya adalah pinostrobin, untuk antibakteri, anti jamur dan menangkal radikal bebas. Bawang putih Allium sativum dari suku Liliaceae mengandung minyak aceri 0,50%. Senyawanya adalah alilsistein, untuk anti hipertensi, imunitas tubuh, hepatoprotektor dan juga bisa untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian materi yang bisa saya share ke Bapak Ibu. Silahkan dipelajari lagi sebelum nanti di jadwal saya masuk kuliah Bapak Ibu sudah tahu dan sudah paham. Atau nanti akan ada soal atau latihan soal yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Terima kasih, tetap semangat terus. Kita yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu tuh akan melewati ini semua dengan pemahaman yang baru lagi. Jadi kita akan merefresh kembali apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di masa lampau. Kita refresh kembali lagi untuk materi yang sekarang. Terima kasih, salam sehat selalu.